Psikologi A-Pagi yang berjumlah 5 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Nadia Rahadatul Aisy dengan NIM 022 sebagai narator. Selanjutnya ada Nurul Fitria dengan NIM 031 sebagai psikolog. Ada Sylvia Febrianti Saputri dengan NIM 033 sebagai ibu RW. Ada Malvira Mutiara Sari dengan NIM 036 sebagai ketua relawan. Dan ada Dani Safera Diarga dengan NIM 006 sebagai korban bencana banjir. Langsung saja, video kali ini menjelaskan mengenai intervensi psikolog komunitas pada korban bencana alam dalam membantu mengatasi trauma dan membangun kekuatan bersama. Hampir seluruh wilayah di Indonesia merupakan rawan bencana. Banyak gunung aktif, terdapat patahan-patahan, dan seringnya terjadi kekeringan di musim kemarau dan banjir di musim penghujan. Semua itu berpotensi menimbulkan kerusakan fisik material, juga gangguan psikologis bagi para korban bencana. Masyarakat korban bencana sangat mungkin dilanda keputusasaan dalam situasi tidak normal saat bencana, karena merasa ketakutan, kehilangan tempat tinggal, kehilangan sanak saudara, serta kadang tidak berdaya menjalani masa-masa pasca bencana. Oleh karena itu, selain bantuan fisik, juga diperlukan intervensi dalam hal pemulihan gangguan psikologis melalui dukungan sosial. Dan bisa kita lihat di belakang kita sekarang terlihat seorang psikolog sedang berbincang dengan ketua RW. Selamat pagi, Mbak. Untuk kondisi para warga di pengungsian bagaimana ya Bu sekarang? Kondisi warga di sini tuh pada shock berat, Mbak, karena kejadian banjir itu datangnya pada malam hari. Jadi banyak warga yang rumahnya tuh hancur lebur dan barang-barang yang berharga tuh pada hilang semua, hanyut tenggelam sama Mbak. Sini saja yang ngomong di ademan sini ya. Iya, Mana iya, soalnya sini. Terus untuk kondisi psikologis para warga itu gimana Bu? Kan mungkin karena rumahnya sudah runtuh dan lain sebagainya, mungkin berdampak kepada kondisi psikologisnya warga seperti itu. Bagaimana sekarang kondisinya? Oh, kemarin itu ada salah satu warga saya yang suaminya itu lagi kerja di luar kota dan kebetulan istrinya di rumah sendirian. Waktu kejadian banjir itu, banjirnya kan datangnya besar banget ya, Mbak. Iya. Rumahnya runtuh dan istrinya juga lagi tidur. Akhirnya meninggal, Mbak. Waktu suaminya pulang dicari-cari, ya itu istrinya meninggal. Saya ikut kasihan sekali, Mbak. Ya Allah, padahal itu belum punya anak sama sekali, keluarganya juga lagi di luar kota semua. Ya, saya kasihan sekali, Mbak, sama orangnya itu. Orangnya tuh apa ya? Sebatang kara gitu loh, Mbak. Ya Allah, kasihan sekali. Berarti ya Bu, untuk para korban yang terdampak banjir ini, terus untuk logistiknya bagaimana Bu? Apa sudah tercukupi atau masih ada kekurangan bahan makanan atau pakaian? Alhamdulillahnya hari ini datang relawan dari mana ya tadi ya? Katanya tuh dari komunitas psikologi memberikan bantuan berupa sembako dan baju-baju bekas yang masih layak pakai gitu, Bu. Alhamdulillahnya sih. Oh iya, syukur alhamdulillah Bu kalau misal keperluan warga sudah terpenuhi. Terus untuk korban yang tadi Ibu bilang sampai mengganggu psikologisnya itu di mana ya Bu sekarang? Mungkin bisa diantarkan. Ya, saya tahu. Tapi saya nggak bisa ikut menyamperi orangnya ya, Bu ya, karena Iya, saya Bu. masih ada urusan dengan warga lain, Bu, yang mau diurus lagi. Iya. Saya, Bu. Iya mari Bu. Saya cuma bisa ngantar sampai sini saja ya, Bu, karena masih ada urusan di lain. Iya, Orangnya di sebelah sana ya, Bu. Sampai langsung ngobrol, langsung aja sama orangnya, nggih. Saya tinggal dulu nggih, Bu ya. Terima kasih nggih. Iya Bu, Saya iya terima kasih dulu Bu. nggih. Nggih. Selamat pagi Pak Dani. Selamat pagi Mbak. Dari mana ini? Dari perkenalkan saya Nurul Fitria dari komunitas psikologi yang membantu di posko bencana ini Pak. Iya. Gimana Pak kabarnya sekarang? Apa sudah mulai membaik kondisinya? Kalau kondisi alhamdulillah ya Mbak ya. Cuma saya agak terpukul aja baru datang ke rumah terus lihat bencana kayak gini. Ya lumayan shock lah Mbak. Kabarnya tadi saya kan sempat ngobrol-ngobrol sama Bu RW. Katanya Bu RW itu Bapak kan salah satu korbannya. Mungkin
Bapak bisa menceritakan Pak kejadian yang Bapak alami waktu banjir datang? Kalau kronologi banjirnya sih saya kurang mengerti ya Mbak ya, soalnya pas baru datang juga, saya kan pendatang juga di sini, Iya. baru 2 bulan menikah sama istri saya. Lalu kemarin kebetulan saya juga lagi shift malam gitu, pas pulang kerja tiba-tiba udah rame desanya, kok banyak orang gitu, terus juga banyak mobil-mobil polisi pemadam kebakaran gitu juga banyak di sini. Lalu saya langsung datang ke sini, tiba-tiba udah banyak posko penyelamatan gitu, penolongan pertama. Dan naasnya istri saya nggak ketemu di situ, saya nggak ketemu istri saya. Dan kalau indikasinya sih masih dicari ya sama tim penyelamat gitu. Iya, turut prihatin ya Pak ya. Lalu untuk kabar terbaru dari tim SAR-nya bagaimana Pak untuk sekarang? Untuk kabar terbarunya sih belum ada ya, soalnya kan juga baru tadi malam, jadi masih tim SAR juga tapi saya berterima kasih kepada tim SAR-nya sih, karena udah infonya itu terus gitu loh Mbak. Jadi saya dikabarin terus lagi pencarian di sini, dan yang tentunya yang paling kena itu saya kan nggak sempat nyelamatin harta benda saya, jadi saya juga bingung ke depannya mau gimana. Saya juga sangat terpukul ya gimana ya Mbak ya, udah baru 2 bulan menikah udah dapat musibah yang menurut saya sangat berat kayak di sini gitu. Oh iya Pak ya, turut prihatin ya Pak ya. Mungkin saya bisa membantu Bapak untuk menghilangkan atau mengurangi lah rasa stres yang sekarang Bapak alami akibat pasca bencana ini. Kalau mungkin Bapak bersedia, mungkin nanti kita akan melakukan beberapa intervensi atau sesi curhat atau cerita seperti itu Pak. Ya nggak apa-apa Mbak, saya bersedia kok. Terus itu Pak, untuk bantuan logistik dan juga pakaian, karena saya lihat kan banyak barang-barang dari warga itu belum bisa diselamatkan. Jadi apa bantuannya itu sudah sampai ke seluruh warga gitu Pak, termasuk Bapak sendiri? Kalau saya sendiri sih paling cepat itu tadi ya makanan sama pakaian ya Mbak. Dan juga saya berterima kasih kepada relawan juga warga di sini yang saling membantu gitu loh. Jadi yang paling cepat tadi sih yang baru saya dapat sih makanan sama ini sih, sama tempat pengungsian ini juga sudah cukup memadai lah bagi yang dengan keadaan gawat darurat ini Pak. Permisi, Iya. Ya, ini ada sedikit bantuan logistik dari komunitas psikologi untuk keluarga Bapak Dani. Semoga Ya. bermanfaat. makasih ya Mbak ya. Terima kasih Mbak. Apalagi Bapak kan dari semalam juga belum istirahat. Kondisi di sini juga kan untuk kesehatan kan belum memadai ya Pak, masih tempatnya seperti ini. Jadi Bapak juga harus memperhatikan itu. Terus juga Bapak juga harus menerima keadaan saat ini, karena ini memang sudah terjadi dan nggak bisa diulangi kembali, nggak bisa diputar kembali waktunya. Bapak harus berusaha tegar, kita lalui masalah ini bersama-sama. Ya, kalau bencana alam adalah suatu peristiwa awan dan peristiwa yang mengancam psikologis yang bukan kehidupan masyarakat. Bencana alam selain disebabkan oleh alam juga dapat disebabkan oleh campur tangan manusia. Bencana alam merupakan salah satu bentuk stressful event yang didefinisikan sebagai peristiwa atau kejadian yang terjadi secara mendadak dan tidak dapat diprediksi. Pengertian penyintas atau yang sering disebut sebagai survivor adalah orang yang mengalami peristiwa traumatik secara langsung. Menurut Nasrori tahun 2007 memberikan pengertian penyintas atau survivor sebagai orang-orang yang survive atau bertahan setelah terkena bencana.
masyarakat yang mengalami dan terkena dampak dari kejadian bencana disebut dengan penyintas. Menjelaskan mengenai teknik PFA, Psychological First Aid, atau bisa dibilang dengan pertolongan pertama psikologis. Hal ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk memberikan dukungan emosional serta dukungan psikologis kepada individu yang mengalami krisis dan bencana. Teknik PFA ini sendiri memiliki tujuan untuk menyelamatkan serta mensejahterakan individu yang terdampak dan dapat membantu mereka dalam pemulihan. PFA ini juga didasarkan pada prinsip-prinsip keamanan, kehalusan, keterhubungan, rasa penguasaan, dan dukungan masyarakat. Resiliensi personal ini merupakan kemampuan individu untuk kembali atau menyeimbangkan diri dari ancaman, tragedi, atau trauma yang terjadi. Kemudian, resiliensi komunitas ini adalah satuan unit sosial tadi yang membantu para individu tadi untuk mengatasi dampak jangka panjang maupun jangka pendeknya dari tragedi, trauma, ancaman, dan hal-hal yang mengganggu individu tersebut. Karena manusia ini selalu berhubungan dengan alam, teknologi, psikologi, relasi, dan juga lain sebagainya. Maka dari itu, resiliensi ini tidak hanya tergantung pada psikologi saja. Empower itu atau biasa disebut dengan model penguatan komunitas. Model penguatan komunitas itu adalah pendekatan yang bertujuan untuk memperkuat masyarakat melalui penguatan struktur sosial dan juga kapasitas komunitas. Teori ini itu menekankan untuk pentingnya melibatkan anggota masyarakat itu sendiri dalam menyelesaikan masalah mereka sendiri. Selanjutnya pendekatan ini itu mencakup beberapa aspek utama termasuk penguatan struktur sosial, peningkatan kapasitas komunitas, peningkatan partisipasi, dan juga mendorong perubahan sosial. Dalam penerapannya, model ini berupaya membangun hubungan sosial yang kuat. Anggota komunitas mendorong partisipasi yang inklusif dan mempromosikan perubahan komunitas sosial. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan masyarakat yang lebih mandiri, kuat, dan berkelanjutan. Reinforcement positif merupakan penguat perilaku operan atau reinforcement positif atau dukun negatif yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut berulang atau menghilang sesuai dengan keinginan. Reinforcement positif adalah penguat berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan stimulus yang mendukung atau biasa disebut dengan rewarding. Bentuk-bentuk reinforcement positif dapat berupa hadiah, perilaku, ataupun penghargaan. Efek langsung dari reinforcement positif adalah meningkatnya frekuensi respon karena konsekuensi penguat yang segera diberikan. Sedangkan efek tidak langsung dari prinsip penguat adalah menguatkan sebuah respon karena akan diikuti oleh penguat walaupun penguatnya tidak diberikan dalam waktu yang bersamaan. Sekian, terima kasih.